hit me in 5 minutes. Halo Rebanes, ketemu lagi bersama saya. Yang mungkin banyak dari kalian beranggapan saya itu ganteng. Namun nyatanya tidak seperti yang kalian harapkan. Kali ini saya akan merangkum film Ant-Man 2015. Ant-Man adalah film ke-12 di Marvel Cinematic Universe atau disingkat dengan MCU. Film ini disutradarai oleh Peyton Reed. Film ini bercerita tentang seorang mantan narapidana yang mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahannya di masa lalu dengan menjadi Ant-Man untuk menyelamatkan dunia. Ant-Man dapat merubah ukuran tubuhnya menjadi sekecil semut. Namun saat ukurannya kecil, kekuatannya menjadi lebih besar dari manusia biasa. Oke, tanpa basa-basi lagi, saya beritahukan bahwa kamu wajib tekan tombol subscribe. Udah, yuk langsung ke alurnya aja. Kisah dimulai pada tahun 1989. Seorang ilmuwan bernama Hank Pym terlibat pertengkaran dengan jajaran direksi Pym Teknologi karena perusahaan tersebut berusaha meniru teknologi penyusutan Ant-Man miliknya. Oleh karena itu, Hank memutuskan berhenti dari pekerjaannya karena teknologi itu sangat berbahaya apabila dimiliki oleh orang jahat. 26 tahun kemudian, pada tahun sekarang ini, seorang pencuri yang baru bebas dari penjara San Quentin, dia bernama Scott Lang. Scott yang keluar dari kantor polisi, kemudian ia melihat seseorang di dekat mobil. Lalu Scott menghampirinya, dan ternyata dia adalah teman satu sel lamanya, yang bernama Louis. Dulu mereka berdua di penjara, karena mereka sama-sama melakukan perampokan. Namun bedanya, perampokan yang dilakukan Scott sampai masuk media nasional, sementara Louis tidak. Jadi hukuman Scott lebih lama daripada Louis. Setelah itu mereka pun pergi dari sana. Di perjalanan, Scott bilang kepada Louis bahwa ia sudah insaf dari dunia kriminal dan mulai mencari pekerjaan yang halal. 2 minggu kemudian, akhirnya Scott mendapatkan pekerjaan, yaitu berjualan es krim. Suatu saat, datanglah seorang pembeli dan pembeli itu menanyakan burger dan nugget. Tetapi sudah jelas bahwa ini adalah toko es krim, bukan toko burger ataupun nugget. Sebelum dia menanyakan hal bodoh lagi, datanglah manajer Scott yang bernama Dale. Dale memanggil Scott untuk berbicara di belakang. Saat Scott duduk di atas kursi, ternyata Dale sudah mengetahui bahwa Scott pernah dipenjara selama 3 tahun. Akhirnya Scott dipecat dari tempat bekerjanya karena dia adalah seorang narapidana. Scott sempat menjelaskan bahwa dia sudah berubah, namun itu sia-sia saja. Dengan kesal, Scott pergi ke rumahnya Louis. Di sana Louis memperkenalkan rekan pencurinya yang beranggotakan Cuff dan Deb, dan mengajak Scott untuk mencuri lagi karena Scott handal dalam hal mencuri. Namun Scott menolaknya karena dia sudah insaf dan kesal kepada Louis karena Louis telah menceritakan tentangnya kepada mereka berdua. Sementara di perusahaan Pym Teknologi, Hank yang sudah tua dan keriput diundang oleh anak didiknya. Ia bernama Cross Darren, dan anaknya Hank yang cantik bernama Hope. Darren telah merancang kostum seperti Ant-Man yang membuat terkejut Hank. Namun kostum itu belum bisa menciutkan makhluk hidup. Hope meminta agar ayahnya memberikan kostum Ant-Man agar dia bisa menghentikan Darren. Namun ditolak, dan Hank sudah menemukan orang yang pantas untuk menggantikannya. Kembali lagi ke Scott. Scott berniat untuk menemui anaknya yang sedang berulang tahun. Dia bernama Casey. Namun mantan istri Scott bernama Maggie yang telah bertunangan dengan seorang polisi bernama Paxton dan mencegah Scott masuk karena dia tidak pernah membiayai Casey. Scott pun berjanji akan membiayai Casey. Setelah berdiskusi, akhirnya Maggie memberikan izin pada Scott untuk bertemu Casey, namun hanya sebentar.
Kemudian Scott yang sudah dianggap bertobat akhirnya menerima tawaran Louis untuk merampok karena dia butuh uang untuk membiayai anaknya. Mereka pun beraksi. Scott masuk sendirian ke dalam, sementara teman-temannya menjaga di luar. Dengan keahlian Scott, dia berhasil membuka semua kunci dan gembok di sana. Namun di dalam berangkas tersebut hanya ada kostum motor butut dan tidak ada barang berharga seperti uang atau perhiasan. Scott kesal daripada tidak membawa apapun, akhirnya kostum tersebut dibawa pulang. Dan mencoba kostum itu di kamar mandi. Tidak disangka dirinya berubah menjadi kecil sekecil semut. Petualangan lucu pun terjadi di sudut pandang manusia kecil. Akhirnya dia berubah kembali menjadi besar. Karena tak ingin terjadi apa-apa, Scott mengembalikan kostum tersebut ke tempat asalnya. Tapi begitu keluar dari rumah itu, dirinya ditangkap polisi. Hank, sang pemilik rumah dan kostum itu, mengunjungi Scott di penjara dan menyeludupkan kostum itu untuk membantunya keluar dari penjara. Scott kemudian kabur dengan menunggangi semut terbang. Namun karena belum terbiasa menungganginya, dia pun pingsan. Setelah terbangun dari pingsannya, Scott kaget karena dia dijaga oleh Hope dan di kamar tersebut dipenuhi oleh semut raksasa tropis yang mematikan. Hope menyuruh Scott untuk turun ke bawah. Di bawah, Hank menceritakan segala sesuatu, termasuk dia adalah penemu dari baju tersebut. Scott disuruh menjadi Ant-Man untuk kebaikan dan menggagalkan rencana Darren dan mengambil kostumnya. Sementara di laboratorium PIM teknologi, Darren yang berhasil mengubah seekor domba menjadi kecil, dia sangat gembira. Hope yang melihatnya langsung pergi ke rumah Hank dan meminta agar menjadikan Hope sebagai Ant-Man untuk mencegah Darren. Namun seperti biasanya, ditolak Hank dan terjadi cekcok antara anak dan ayah ini. Hope dengan kecewa langsung pergi dari sana. Scott yang melihatnya kemudian mendatangi Hope dan menenangkannya. Hank kemudian menceritakan bahwa dia tidak memilih Hope sebagai Ant-Man karena Hank sebenarnya sangat menyayangi Hope dan tak ingin Hope seperti ibunya yang menghilang saat menyelamatkan kota dari tembakan rudal dan berhasil mematikan rudal tersebut, namun menghilang dan lenyap pada saat itu. Hope pun menangis saat mendengar cerita itu. Kemudian Scott dilatih untuk bisa menggunakan kostum tersebut. Scott tidak hanya dilatih untuk berkelahi dan bertarung saja, melainkan juga mengontrol semut. Hank membutuhkan suatu alat yang ada di markas Avenger untuk aktivitas mencuri pakaian kecil hasil karya Darren. Setelah itu, Scott diberi instruksi oleh Hank. Scott langsung pergi ke markas Avenger. Namun realita tak semanis ekspektasi. Scott ketahuan oleh anggota Avenger, yaitu Falcon. Dengan kacamata pendeteksinya, Falcon bisa melihat Scott yang kecil. Karena terpojok, Scott langsung menyerang Falcon. Dengan kekuatan baju pengecilnya, Scott dapat memenangkan pertarungan tersebut dengan masuk ke alat Falcon dan merusaknya. Sepulangnya,
Hank marah kepada Scott karena Scott tidak menjalankan instruksi dengan baik. Namun saat Scott mengeluarkan alat yang dibutuhkan, Hank langsung tersenyum. Kemudian Scott merekrut Louis dan kawan-kawannya dan merencanakan pencurian pakaian kecil milik Darren. Singkat cerita, pada tanggal yang ditentukan, Hank dan Hope hadir memenuhi undangan. Sementara Scott beraksi dengan memasuki saluran air. Untuk masuk ke sana, Scott menggunakan semut kecil sebagai rakit. Di sisi lain, Louis dan Hope berhasil memasukkan alat untuk meretas sistem di sana. Kembali lagi ke Scott. Scott dengan pasukan semutnya berhasil memasang peledak di sana. Namun Coop dan Deb sebelum dapat mematikan laser penjagaan, mereka ketahuan oleh polisi di sana. Untungnya saja, dengan pas mereka berhasil mematikannya. Namun Scott terlambat untuk mencurinya, bahkan tertangkap di dalam kotak kaca. Semua orang melihat Scott yang begitu kecil sehingga terjadi kekacauan. Hank terkena tembakan di lengannya, dan Hope melakukan perlawanan terhadap Darren. Scott yang berusaha keluar dari kotak kaca, akhirnya berhasil memecahkan kotak tersebut. Dan Darren berhasil lolos menggunakan helikopter. Hank dan Hope menggunakan mobil tank yang dibesarkan dari gantungan kunci untuk keluar dari gedung. Dan PIM teknologi meledak dan menyusut kecil. Sementara Scott berhasil mengikuti helikopter Darren, namun dia hampir terjatuh. Darren yang sudah memakai kostumnya, terjadi pertarungan antara Scott dan Darren yang berubah menjadi kecil. Kostum Darren yang lebih canggih membuat Scott kewalahan. Tetapi pepatah mengatakan, kejahatan pasti kalah dari kebaikan. Dan Scott pun bisa mengalahkan Darren, sampai Darren terperangkap di dalam perangkap nyamuk. Namun Scott keburu ditangkap oleh Paxton dan membawanya. Darren yang berhasil lolos dan pergi ke rumah Maggie, sekaligus menyandra Casey. Scott melarikan diri dan menuju rumah untuk menyelamatkan anaknya. Pertarungan pun terjadi lagi, sampai hampir menghancurkan rumah itu. Scott berhasil masuk ke dalam baju Darren dan mengecilkan dirinya seperti subatom dan merusak peralatan di dalamnya. Scott terkena ledakan, hal yang sama yang pernah dialami oleh istri Hank dan terjebak di dunia lain karena menjadi subatom. Oh no. And love. Namun dia teringat dengan anaknya dan memotivasinya untuk mencari jalan keluar. Dan berhasil ke bentuk tubuh yang besar lagi. Setelah kejadian itu, akhirnya Scott diterima oleh mantan istrinya dengan baik, termasuk juga Paxton. Dalam sebuah adegan mid-credit, Hank menunjukkan sebuah kostum kepada Hope dan memberikannya. Maybe it's time we finished it. It's about damn time. Dan dalam sebuah adegan post-credit, Wilson dan Stephen Roger mencari Becky Bernice. Wilson menyuruh Roger untuk menghubungi Tony Stark, tetapi Roger tak ingin dan menyebutkan bahwa ia tahu seseorang yang bisa melakukannya.
Ikan hiu makan tomat. Tamat. Menurut saya, alur cerita yang dipilih memang tidak terlalu kompleks jika dibandingkan film Marvel yang lain. Bahkan sangat mudah ditebak. Film ini lebih mengekspor rasanya menjadi manusia yang bisa menciut. Sedikit banyak membuat kita teringat akan film Honey, I Shrek the Kids. Tidak hanya seru mengikuti pengalaman Scott yang menciut, tapi juga bagaimana ia belajar mengenali berbagai semut, bahkan memimpin mereka layaknya prajurit. Pendekatan humoris yang ada juga terasa pas. Bahkan pertarungan final yang biasanya tegang, kali ini terasa berbeda dan menghibur. Peralihan dari kecil besar sampai bagaimana mainan Thomas yang tidak sengaja menjadi besar juga memancing tawa. Audio dan visual effect serta editing filmnya tidak perlu diragukan. Secara keseluruhan, Ant-Man adalah superhero yang standar, tidak terlalu istimewa, tapi mampu menghibur penonton. Hikmah yang bisa kita petik dari film ini adalah jangan meremehkan yang kecil, karena mungkin yang kecil bisa mengalahkan yang besar. Saya Agung dan segenap rekan kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.